bilang pas pengumuman kula mboten lulus. Tetap dodolan tahu konsisten, kita akan melawan hukum ekonomi itu. Dua tugas utama Ansor Banser, yaitu adalah khodamul ulama dan khodamul umat. Karena apa? Hakikat dari seorang pemimpin itu adalah melayani. Tetapi saya bersyukur tersesat di sini. Kita mulai dari level ranting sampai ke pusat, itu kan nggak ada yang digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Fikri, host dari Rosna Institute, sebuah podcast yang kita sajikan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa mungkin menjadi tambahan wawasan dan tambahan keilmuan bagi sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang saya ditemani seorang yang bernama MWC. MWC ini bukan Majelis Wakil Cabang, tetapi nama beliau adalah Muhammad Wahid Cahyana. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Wisnuwardana yang juga sebagai saat ini memegang jabatan tertinggi di Desa Watu Gede sebagai Ketua Ranting GP Ansor. Beliau lahir di Magetan 4 November 1982. Selamat siang, Mas Wahid. Selamat siang, Mas Fikri. MI dan MTS-nya di Magetan ya, Mas Wahid ya? Kemudian MAN-nya di Madiun. Betul, Madiun, mantu, mandua. Ya, mantu. Bukan mantu yang menikahkan loh ya. Kita mempunyai jiwa-jiwa petualang memang. Mulai dari MTS itu sudah mulai keluar dari rumah, terus kemudian aliyah juga di MAN 2 Madiun kan agak lumayan jauh juga dari rumah, itu sekitar perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kalau naik motornya 40 km per jam, apalagi kalau jalan kaki bisa setengah hari. Ya. Terus kemudian waktu di Madiun itu juga pengalaman yang unik karena memang ya gimana ya, saya memang orangnya itu yang sedikit agak suka nyeleneh, suka tantangan. Jadi pertama masuk di MAN itu kan ada asrama juga di MAN, tapi saya tidak mau menempati, saya ngekos. Saya kos paling sekitar, kalau dulu kan masih bukan semesteran tapi cawu zaman saya, catur bulan kan. Itu di catur bulan pertama itu saya ngekos itu malah saya sakit-sakitan. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari kos. Dan ada teman yang pada waktu itu jadi marbot masjid. Saya ikut jadi marbot masjid. Pada waktu, iya, saya waktu di MAN itu saya menjadi marbot masjid. Dan alhamdulillah itu malah tidak pernah sakit-sakitan saya. Ya mungkin barokahnya menjaga masjid itu mungkin. Bukan, di luar lingkungan sekolah. Ya ada, tapi kan ada pengelolanya sendiri dari intern sekolah kan. Ini saya masjidnya itu berjalan kaki itu kurang lebih 3 kiloan dari sekolah. Itu lumayan jauh juga. Iya. Pagi tadi kegiatannya itu pagi kita nyiapkan untuk jamaah sholat subuh biasa kan, marbot sebelum, kalau dulu subuhnya jam 4 ya jam setengah 4 kita sudah bangun, kita bersih-bersih masjid dulu, kita siapkan, habis itu adzan, terus habis itu subuh,
Terus kalau ada pagi nanti ada jamaah yang minta diajari ngaji, kita layani. Setelah itu ya kita persiapan untuk sekolah. Dan itu jalan kaki saya ke sekolahnya. Dan itu enjoy. Kami waktu itu mengajar ngaji itu mendapatkan barokah, kita tidak usah beli nasi kalau sarapan. Itu ada yang mengirim biasanya begitu. Jadi itu barokahnya juga. Ya, kalau nggak ada ya nggak sarapan kan gitu. Terus yang lebih lucu itu minumnya itu malah minum air keran, tapi malah nggak pernah sakit. Itu kan yang aneh. Langsung dari keran itu langsung gini wes selesai. Ya itu, apa kita itu kebanyakan dicekoki iklan? Sensor ya. Kita nggak usah nyebut merek. Itu pagi, pulangnya alhamdulillah ada temen yang baik hati, biasanya pulangnya saya diantar. Begitu. Itu selama 3 tahun, mulai 98 sampai 2001. 2001 saya sudah lulus dari MAN. Entah di zaman jenengan juga seperti itu. Sama. Kemudian 2001 lulus. 2001 itu saya lulus, kemudian hijrah ke Malang. Itu pun banyak sebenarnya banyak cerita di baliknya. Jadi memang saya agak ndablek orangnya. Jadi pas lulus dari aliyah itu kepingin saya masuk ke aparat negara. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah itu jadi Polri ataupun TNI, tapi orang tua tidak mengizinkan karena alasan beliau katanya takut nanti nggak pernah pulang ke rumah. Tapi secara fisik dan face itu nggak ikut penilaian ya? Ikut, kriterianya nggak ada itu. Secara fisik itu kayaknya mumpuni gitu, tinggi, gagah gitu. Ya mungkin kalau dilihat dari postur, insya Allah ya memenuhi kriteria. Tetapi karena itu tadi ada larangan dari orang tua dan orang tua tidak mengizinkan, akhirnya ya mengambil jalur lain. Dan yang paling menurut saya sampai sekarang konyol itu ya saya membohongi orang tua. Membohongi gimana ya, Gini, Mas Wahid? jadi dulu kan saya disuruh ikut SBMPTN ke Malang. Magetan ke Malang, oke, saya berangkat ke Malang sama teman-teman yang lain. Teman-teman ikut ujian SBMPTN, saya nggak ikut ujian. Saya tidur di kosannya teman. Banyak hal lucu di itu. Semoga nanti tidak ditiru sama anak-anak saya. Sebenarnya ini rahasia, tetapi sudah terlanjur saya omongkan berarti kan tidak jadi rahasia. Tidak jadi rahasia lagi. Tapi nanti pemirsa jangan meniru apa yang saya lakukan. Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Dan tidak boleh dicontoh. Oke. Jadi pamit ke orang tua ke Malang waktu itu 2001 ya. Untuk SBMPTN pokoknya itulah tes masuk untuk universitas. Itu kan setiap tahun ganti-ganti kan singkatannya itu kan. Jadi saya nggak hafal. Kemudian jenengan nggak daftar. Tapi kemudian kok dari profil jenengan itu masuk ke kampus Wisnuwardana S1 ya banyak bidang ceritanya. hukum ya. Ya. Setelah itu akhirnya pulang ke Insaf. Pulang ke Magetan, bilang pas pengumuman kelombotan lulus. Jadi itu dia pepatah yang mengatakan bahwa satu kebohongan itu akan menjadi banyak kebohongan yang lain karena untuk menutup satu kebohongan itu. Makanya ini tidak perlu ditiru. Don't try this at home. Minimal podcast kita ini ada ininya lah, siraman-siraman bisa kita ambil pelajaran gitu lah Mas Wahid. Oke. Jadi 2001 akhirnya saya mendaftar di salah satu kampus swasta di Malang, tepatnya Wisnuwardana, itu di Saujajar. Saya masuk 2001, lulus 2005, 4 tahun. 4 tahun, setelah itu lulus, keinginan saya untuk menjadi aparat negara itu
timbul lagi. Timbul lagi. Karena apa? Ada teman. Apalagi dengan mengantongi ijazah S1, biasanya kalau masuk itu tingkatannya langsung lebih tinggi. Ya, itu ada teman juga kebetulan satu kelas itu ada yang perwira TNI. Akhirnya saya dikompor-kompori untuk ikut pada waktu itu PAPK atau pendidikan perwira karir. Itu kan diambil dari Waktu mahasiswa ikut menwan apa enggak? Tidak. Kan ada menwa gitu biasanya kan. Ada resimen mahasiswa memang di UKM-nya, tapi saya tidak aktif di itu. Saya aktif di kesenatan. Menwa itu kayak bansernya di kampus itu ya. Kalau bercandanya teman-teman, mohon maaf teman-teman, Menwa, itu tentara plastik. Ini bercandaannya biasanya gitu teman-teman UKM itu. Karena memang senjatanya kan plastik mereka kan. Gitu ya. Enggak ingin bercanda. Kalau latihannya kan mereka pakai, kalau pas di pendidikan yang di Dodikjurnya itu memang pakai senapan asli. Menembaknya mereka diajari senapan asli. Tapi kalau setelahnya kan tidak boleh membawa senjata kan, bukan aparat. Terus 2005 saya lulus, habis itu saya mencoba tes sekali sampai ke Pantokir juga. Akhirnya ya mungkin belum nasib di situ ya. Iya. Terus saya setelah itu berarti nggak lulus itu? nggak lolos. Sampai Pantokir saya, pantauan akhir. Tes terakhir sebenarnya. Saya mungkin karena belum. Jadi dari rangkaian tes yang berapa kali? 3 kali? Banyak tes. Banyak tes sampai akhirnya itu ibaratnya tugas akhirnya kalau di perkuliahan ya. Itu nggak lulus. Waduh, itu kayak anu ya. Yo rasanya kayak Mat Sugro. kayak ya mohon maaf kayak kena batunya gitu ya. Itulah apa ya, ridho seorang orang tua itu di situ mungkin Mas Wahid. Iya mungkin. Iya. Berarti tes itu banyak, tinggal 1 tes itu ya. Terus sebenarnya sudah tes. Kan kalau Pantokir itu kan bukan tes lagi kita. Jadi kita hanya dijadikan satu di ruangan. Kita diteliti mulai awal sampai akhir hasil tes kita, mulai dari kesehatan, jasmani dan macam-macam diteliti. Itu panitianya mulai dari kalau zaman dulu mulai Pangdam sampai Dandim dan macam-macam itu hadir semua. Tapi ya mungkin karena belum rezeki ya sudah. Akhirnya saya bekerja di Surabaya pada waktu itu. Sempat ke Surabaya? Iya, saya di Surabaya 2006. Memang jenengan ini ya, pengelana ya? 10. Itu tadi mungkin karena dulu waktu kecil itu kan ada Ninja Hattori kan. Jenengan Kimi Makinya? Mendaki gunung, lewati lembah. Kimi Maki atau Hattorinya ini? Kalau Hattori saya bukan ninja. Kalau pengendara ninja saya pernah. Saya pernah jadi pengendara ninja. 2005 sampai 2010. 2006 awal. 2006 awal sampai 2010 bekerja di Surabaya. Surabaya. Terus di apa? Banyak. Saya di. Ganti-ganti di Surabaya itu. Nggak usah lah itu. Nanti durasinya nanti kebanyakan. Oke, siap-siap. Kita skip ya. Yang jelas berhubungan dengan hukum atau tidak? Ada yang berhubungan dengan hukum, ada yang tidak. Tapi yang lebih banyak itu berkaitan dengan masyarakat banyak. Saya kalau hukum saya dulu pernah waktu jadi mahasiswa itu dengan senior-senior itu mendirikan lembaga bantuan hukum pernah juga. Tetapi setelah saya lulus saya nggak apa ya kayak meneruskan nggak mood di situ gitu loh. Jadi advokat itu kayak itu kurang mood gitu di situ. Karena apa? Advokat itu tugasnya memikirkan urusan orang lain, memberikan masalah orang lain. Memikirkan sebentar. Kita ini anak tidur, teman-teman yang di advokat memikirkan masalahnya orang lain, ya kan? Ya mending tidak jadi advokat saja. Saya memikirkan masalah saya sendiri, yang tidur. Lebih enak. Jadi advokat itu memikirkan orang lain. Ya ini ya. Memikirkan masalah orang lain, iya kan? Memikirkan masalah lain dan memberikan masalah orang lain juga. Ya enggak. Ya memikirkan. Ya kan lawannya kan dikasih masalah Mas. Oh iya juga kalau gitu. Tapi kalau bahasa bagusnya itu agar apa ya? Tersangka itu dihukum sesuai dengan perbuatannya, begitu ya. Kalau kita membela orang itu bukan membela, tapi agar orang yang bersalah itu dihukum sesuai dengan porsinya lah. Jadi kalau kita
ngopi ya secangkir ini, porsi kita secangkir ini jangan dikasih yang galon, nanti Itu berhubungan. bahasa halusnya Ya. seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nanti virus yang advokat saja. Iya. Sampai 2010. 2010. Kemudian lanjut S2. Belum, Mas. Oh, belum. 2010 kembali ke Malang. Nikah? Belum. Oh, belum nikah. Nikah itu masih nanti. Jadi Oh. masih 2010 itu masih kurang berapa tahun lagi nikahnya. Loh, berarti termasuk 30 ke atas gitu? Iya, saya nikah 30 ke atas karena apa ya? Ya banyak faktor lah. Iya, Ya, iya. mungkin jodohnya memang belum terdistribusi ke saya. Oh, Atau di mana juga nggak tahu, atau doa saya yang kurang sungguh-sungguh. Iya, iya. Siap. Lanjut 2011. 2011 saya kembali ke Malang. Saya pernah menjadi penjual tahu petis. Mas. Ajak guyon Mas. Saya pernah jadi penjual tahu petis, saya dorong. Tadi itu sudah bagus Mas Wahid. Min, MTS, MAN, kan negeri semua. Kemudian S1 Wisnuwardana. Kemudian mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian bekerja di Surabaya, kota besar. Balik 2011 ke Malang. Ya. Jualan tahu petis. Ya. Ojo guyon Mas Wahid. Loh, inilah namanya perjalanan hidup. Ini kan jarang orang yang Saya bukan bisa ibaratnya bukan underestimate atau merendahkan ya. Tapi ya mosok ngono, tapi ya mosok ya ngono sih Mas Bayu. Tetapi kan dari situ kan tidak ada yang tahu. Dengan kita yang tanda kutip ya, seumpamanya ini kita membawa embel-embel gelar. Dan kemudian kita memposisikan diri kita di posisi rendah. Dalam tanda kutip loh ya, bukan jualan atau Ya, makanya saya juga rendah. bilang saya bukan Tetapi kita bisa memposisikan kita berada di rendah. Maka itu adalah salah satu sekolah untuk melebur ego kita. Ya Allah. Gitu. Masuk ini. Dan ingat, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dengan berdagang. Terus banyak sekali yang saya dapat di jualan tahu itu. Salah satunya saya adalah melawan hukum ekonomi. Kok bisa? Saya kan orang hukum, ya saya seneng gede aku hukum. Jadi di situ melawan hukum ekonomi gini. Kalau biasanya kan di mana permintaan pasar semakin besar, itu yang akan kita turuti. Supply and demand. Tetapi itu saya balik. Pasar harus yang mengikuti saya. Jadi waktu itu saya jualan tahu goreng, tahu petis itu, orang datang, tanya sehari, Mas Weci, buat ngapunten, wonten tahu, pergi. Ada lagi datang, Mas beli pisang goreng, ngapunten, kalau sadean tahu, pergi. Itu kalau kita menggunakan prinsip ekonomi, besoknya saya akan jualan weci, jualan tempe goreng, jualan menjes, jualan pisang untuk mengikuti permintaan tadi itu. Tapi tidak yang saya lakukan. Dari mentor saya ada, kakak saya mentor itu. Tetap dodolan tahu konsisten. Kita akan melawan hukum ekonomi itu. Akhirnya apa? 2 hari, 3 hari berikutnya, orang datang, sudah nggak nanyakan pisang goreng, nggak nanyakan weci, nggak nanyakan yang lain. Langsung beli tahu. Ya. Tahu petis ya? Ya, saya kulaan sendiri di pasar, saya potongi, saya bumbui, habis itu baru digoreng fresh. Ada pembeli, kita goreng fresh gitu. Itu 2011. Sampai pada satu titik, karena saya jualan tahu petisnya ini di depan kampus saya sendiri. Di Wisnuwardana. Iya. Setala. Dan notabene hampir semuanya kenal. Akhirnya Iki ana dadok tahu iki Surabaya seluruh wae. Jangan gitu ceritanya Mas Wahid. akhirnya saya Kayaknya seperti itu ini kayaknya. Saya ke kampus, yes ada lalan lah. Saya dijadikan staf di Pasca Sarjana.
Heeh. di kampusnya, di kampus saya. Setelah itu saya ngobrol dengan wakil rektornya bagian penerimaan pegawai. Beliau menyampaikan, aku gak iso gaji awakmu untuk aning staff ini. Saya bilang, saya sampaikan ke beliau, mboten nopo saya nggak digaji, tetapi saya S2 gratis. Oh ya wis. Dari dodolan tahu, akhirnya S2 jadi gratis. Ya Allah. Itu loh. Ini repot nih kalau Rahasia itu. podcast sama MWC itu kelasnya sudah MWC itu repot ini. Ini MBC loh, belum PC. PAHC kalau sudah dengan MWC itu kayaknya jualan tahu. Sekali lagi loh ya Mas Wahidi, ngapunten, bukan kemudian saya melihat itu rendah, tidak, tapi dengan rentetan jenengan itu tadi loh, dari kuliah hukum harusnya LBH itu kan tadi sudah pas kerja di Surabaya, mungkin di perusahaan atau apa itu kan mungkin tanda kutip agak pas gitu ya, kemudian balik ke Malang jualan tahu itu kan kalau menurut jenengan tadi ibaratnya apa, menghilangkan ego, menghilangkan rasa keakuan gitu ya. Betul. Menghilangkan rasa keakuan itu mungkin juga terlihat sampai sekarang di diri jenengan itu. Jenengan ini kan S1, S2 hukum di Wisnuwardana. Kemudian sekarang sedang menempuh doktor di Universitas Negeri Jember. Sekarang posisi sebagai dosen di Wisnuwardana. Alhamdulillah. Dan untuk memerangi ego itu, jenengan mau menjadi ketua ranting Ansor di Watu Gede. Luar biasa. Jadi akhirnya menjadi ketua ranting Watu Gede itu tidak ada, ya ibaratnya itu pembahasan ini menjadi apa ya, kurang klimaks ketika sampean tadi menceritakan setelah kerja di Surabaya jualan tahu, ya selesai, memang diri Anda seperti itu gitu loh. Ya enggak, belum selesai. Itu kan selesai di kehidupan saya, tetapi kalau di keorganisasian, di Ansor kan baru dimulai. Oh. Ya, jangan klimaks dulu. Persoalannya sudah dengan kerendahan hati jenengan, apapun kerja itu dilakukan, hilangkan semua gelar, dalam tanda kutip dihilangkan itu, maksudnya gelar itu kan hanya sekedar gelar di satu sisi. Meskipun gelar itu juga penting, ya kan, untuk karir dan lain sebagainya. Di Ansor juga seperti itu. Mungkin ketua ranting itu dalam level, kalau dikatakan Ansor itu sebagai jenjang karir, tapi kan kita bukan jenjang karir, kita kan pengabdian gitu kan. Hikmat gitu kan niatnya. Ranting itu kan paling langsung menyentuh ke masyarakat. Iya. Sedangkan jenengan adalah seorang dosen, kemudian kandidat doktor. Gimana itu menurut jenengan bisa mensinkronkan antara kedua hal itu gitu loh? Saya masih ingat pesannya dari Kiai bahwa kalau untuk mengurusi umat kita harus mendekat. Karena apa? Karena yang akan tahu terkait dengan kebutuhan umat, terkait dengan apa-apa yang diperlukan umat, itu adalah kalau kita tidak mendekat, bagaimana kita akan tahu? Seumpamanya begini, saya menjadi sebuah presiden. Saya menjadi saya menjadi seorang presiden. Iya, ya. Kalau tahu sebuah Mas Wahid. Nih, lanjut. Kalau saya tidak pernah mengerti bahwa bagaimana saya akan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Tapi kan nggak juga jadi ketua ranting Mas Wahid. Loh, pengabdian kan itu, banyak. Ketua ranting itu gengsinya besar, Mas. Gengsinya besar? Iya, maksudnya begini. Kalau tidak ada ranting,
Ya itu saya tahu Mas. Enggak, maksudnya gini loh. Saya bukan underestimate lagi gitu loh. Seakan-akan nanti saya yang salah ini loh Mas. Nggak begini loh ya. Tapi itu, jujur lah, nggak wajar, nggak umum lah. Kita mengaplikasikan Maaf, Iya. kalau dokter itu ya kelasnya itu PJ. Itulah, ibaratnya gitulah. enggak, tidak. Kita bukan dalam artian ranting itu nggak penting. Justru ranting itu ujung tombak Iya. dalam kita langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Lah karena ujung tombak tadi itu maka diperlukanlah orang-orang yang benar-benar tepat. Lah ya kok mau loh gitu loh sampean. Maksudnya. Ini masuk, inilah kenapa sebenarnya saya masuk ke Ansor itu, saya tadi menyebutkan bahwa, sebelum menyebutkan, ini mau menyebutkan bahwa saya masuk ke Ansor itu bagaikan tersesat di jalan yang benar. Oh. Karena apa? Jadi yang bridging itu jenengan ya bukan? Iya, nggak paham. Sama-sama belajar ya. Kan begini, kita menerapkan ilmu kita mengaplikasikan apa yang kita punya, mengaplikasikan kemampuan apa yang kita miliki. Itu kan harus ada ladang praktek. Coba bayangkan jenengan kalau di level atas lah, di PC, PW sampai atas. Itu kan levelnya kan sudah, organisasi ini sudah berjalan, maksudnya begini. Yang merasakan dampaknya dari sebuah apapun itu, peraturan-peraturan terkait apapun itu. Umpamanya kita di Ansor kan ada PDPRT. Iya. Yang merasakan dampak langsungnya kan umat ini yang di bawah. Sedangkan yang membuat itu yang paling atas. Ya. Lah kalau di bawah ini kita tidak benar-benar mampu mengaplikasikan apa yang kita miliki, Iya. tidak bisa menjabarkan apa yang diinginkan atas, Iya. ya sudah kacau. Makanya ya sudahlah, enak diranting ternyata. Enaknya apa? Kalau di PC mungkin kan jarang tahlilan, kalau diranting hampir tiap hari diundang tahlilan. Oleh berkat. Iya. Tapi jenengan jujur ya, saya termasuk jenengan itu ketika masuk di PAJ Ansor Singosari itu termasuk salah satu panutan lah. Ada ya ternyata orang yang sudah menjalani proses dokter mau mengabdikan dirinya di tingkat level ranting, itu menjadi poin yang sangat luar biasa bagi saya. Bukan saya menjilat Ya. jilat sampean juga kan nggak enak kan. Enggak begini loh. Kita mengabdi itu bisa di mana saja. Tanpa kita harus melihat, oh ini levelnya bawah, levelnya tengah, levelnya atas. Karena apa? Tujuan kita berkhidmat di Ansor. Betul. Itu kita Tapi tidak, kan di situ ada gengsinya, Mas Wahid. saya tidak pernah gengsi, saya jualan tahu aja saya. Nah, iya, itu kan gengsi. sebuah hal yang luar biasa, Mas Wahid. Itu loh. Salut saya dengan jenengan itu loh. Enggak begini. Saya Ya, ingat meskipun ya itu tadi ranting itu adalah ujung tombak. Iya. Tapi untuk ya ini makanya salah satunya ya kita galakkan juga untuk bahwa gelar akademik yang kita peroleh di kampus itu tidak kemudian menghalangi kita untuk mengabdi di level manapun begitu. Meskipun kita ditaruh di tempat yang ibaratnya levelnya ya, tanda kutip level ya, meskipun di Ansor itu sekali lagi bukan jenjang karir kan, kita kan pengabdian semuanya, baik di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, semuanya kan pengabdian, levelnya setara semuanya, hanya porsinya pembagiannya di ranting tingkat desa, PAC tingkat kecamatan, PC tingkat kabupaten kota, PW tingkat provinsi dan seterusnya begitu. atau mungkin begini. Ini mungkin kalau menurut saya loh ya. Menurut saya ini adalah sebuah ladang saya untuk menanam sesuatu. Dalam artian begini. Kalau orang Jawa bilang itu kan hidup itu kan nandur mundur. Siapa yang menanam akan menuai. Jadi saya berusaha menanam kebaikan dimanapun. Saya tidak akan melihat saya di level mana. Selama saya yakin itu berbuat baik, insya Allah akan
melahirkan kebaikan lagi. Ini salah satu contohnya begini. Tadi kan saya bilang tadi di level S2 saya gratis. Kan belum saya ceritakan, S3 saya gratis juga. Mungkin kasih info ya nanti setelah podcast ini untuk S3 gratis ya Mas Wadi ya. Saya mau itu. Kalau S3 gratis ini saya dibiayai oleh apa saya perlu jualan tahu dulu di Wisma Atlet, Mas Wadi? dibiayai oleh seseorang. Bukan saya dapat funding dari pemerintah, bukan. Bukan saya beasiswa dari pemerintah, bukan. Saya dibiayai oleh seseorang, teman saya yang sudah seperti saudara. Boleh dibuka siapa orangnya tidak ya? Ya nanti aja di Besi-besi. podcast berikutnya. Iya, biar podcast kita umurnya panjang. Iya. Jadi saya praktis. Berarti bukan dari pemerintah, bukan dari lembaga. Bukan. Jadi ini pure dari perorangan. Ya, Teman bahkan bukan orang yang lebih tua. bukan. Jadi memang teman begitu ya. Membiayai jenengan. Ya, Kayaknya saya bisa ngira-ngira siapa gitu. trik-triknya. Nggak jelas begini. Ke siapapun, ke level Allah, umur ya. berapapun, anak-anak, Ya Allah. dewasa, tua, kita harus bisa menjaga itu tadi. Maksudnya karena kita kan sebagai seorang Muslim, kita kan harus baik semuanya. Dan dicontohkan Nabi kan mempunyai 4 sifat itu kan. Iya betul. Dan Jadi dari mana tablik fatona. menjaga 4 sifat itu, alhamdulillah saya ditemukan dengan orang-orang yang insya Allah mempunyai 4 sifat itu juga. Dan dengan menjaga hubungan itu semuanya, akhirnya ketemulah orang-orang yang dalam tanda kutip menyokong saya tadi. Perjalanan hidup. Makanya saya bersyukur, gak apa-apa, getarannya gak apa-apa. Apapun itu saya lakukan dengan senang hati dan ikhlas. Karena kita sudah dibaiat di Ansor, itu kan untuk berkhidmat. Saya tadi sempat lihat pidatonya Ketua Umum, Gus Yakut. Gus Yakut. Beliau menyampaikan 2 tugas utama Ansor Banser, yaitu adalah Khodamul Ulama dan Khodamul Ummah. Nah, yang ini yang saya lagi lakukan adalah Khodamul Ummah. Karena apa? Hakikat dari seorang pemimpin itu adalah melayani. Poinnya sudah sangat kena banget Mas Wahid ini, nggak bisa ditebak sudah. Ya Allah, ya. Ini yang Anda sebut sebagai tersesat di jalan yang benar. Jadi sampean sempat tersesat di Ansor berarti ya? Iya. Tetapi saya bersyukur tersesat di sini. Karena apa? Di sini saya menemukan hal-hal yang nyeleneh unik. Saya soalnya orangnya nyeleneh juga lah, ketemu dengan hal yang nyeleneh, artinya kan ya bertahan gitu loh. Ya alhamdulillah, syukurilah, nikmatilah kan gitu. Karena begini, kita mulai dari level ranting sampai ke pusat, itu kan nggak ada yang digaji. Apalagi yang di ranting. Kita hampir tiap hari berinteraksi dengan umat. Ditabrak sana sini dulu semuanya, tetapi kita tidak digaji. Dan itu ikhlas. Itu tidak kita temukan di organisasi, khususnya kemudaan dimanapun. Jadi Ansor itu intinya kan, kalau ini penilaian saya, itu adalah sebuah lembaga organisasi kepemudaan yang menyeimbangkan hablum minan nas, hablum minallah dan hablum minan nasnya. Makanya lambang kita kan segitiga. Kalau itu penjabaran saya sendiri. Atau nanti kalau ada sahabat-sahabat yang mempunyai pendapat lain bisa komen nanti ya. Iya. Kalau menurut jangan saya, lupa komen nanti ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau menurut saya, Ansor itu adalah gerakan organisasi kepemudaan yang bisa menggabungkan itu.
hablum minan nas dan hablum minallah. Segitiga Hablum itu. minasnya di mana? Hubungan Kita dengan adalah qodamul umat. umat. Kita qodamul ulama. Dengan kita melayani masyarakat, kita melayani ulama. Kalau kita sudah baik dengan orang, insya Allah hubungan kita dengan yang Di atas di atas pun juga akan menjadi baik. baik juga. Itu kalau menurut saya loh. Karena apa? Itu masih segitiganya aja itu Iya. ya. Belum kita bahas bintang dan sebagainya itu tambah. Nanti Tapi durasinya nggak cukup. pasukan langit itu sudah. Itu nanti ya urusannya RA saja lah, ya dari jalur ansor kalau membahas bintang. Kalau kita yang segitiga aja, segitiga biru itu kan merek. Oh ini nyebut merek. Menarik Mas Wahid, menarik. Tersesat di jalan yang benar. Oke, terima kasih Mas Wahid Sama-sama. atas waktunya dan di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk hadir di RI Podcast ya. Ya. Rosna Institute, kalau ada RA ini RI. Di jalur Ansor ini RI. Rosna Institute. Ya itu tadi sahabat-sahabat sekalian perbincangan saya dengan Mas Wahid sangat menarik bukan? Semoga ke depan kita bisa memunculkan dan membincangkan hal-hal yang lebih menarik lagi. Saya juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe channel kami, kemudian like dan komen. Ya, itu dari saya Fikri, host Rosna Institute. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.